sih ada yang 3.000, ada yang 7.500, ada yang 10.300. Diduga Kadus Dusun 4 Margo Lestari Kabupaten Lampung Selatan menyerobot lahan salah satu warga Marga Karya akhirnya sampai ke Polsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan. DimensiTVNews.com. Dengan adanya salah satu warga dari Desa Marga Karya Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, warga tersebut bernama Ponimin. Dia mendapat surat kuasa dari Tamrin Susanto pemilik lahan kurang lebih 3 hektar. Kemudian diserahkan untuk dikelola ke Ponimin, kemudian dikelola Ponimin untuk menanam padi dan sudah dipetak-petak. Tinggal menanam lagi, pupuk bibit sudah siap. Tinggal menunggu waktu untuk menanam. Namun tiba-tiba lahan tersebut ada yang menggusur. Yang melakukan adalah Kadus Dusun 4 Sutrisno, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Semua lokasi Ponimin digusur dengan alat berat kemudian ditanami jagung oleh Kadus tersebut tanpa izin dan sepengetahuan pemilik lahan Tamrin, dan dikuasakan untuk mengelola ke Ponimin. Kemudian Ponimin meminta kepengurusan lahannya yang diserobot Kadus melapor untuk pendampingan ke Koperasi Jasa Jaya Adil Marga. Kemudian membuat surat kuasa antara Ponimin dengan Lina Susanto selaku sekjen dari Koperasi Jaya Adil Mega pada tanggal 12 Desember tahun 2023 di kantor koperasi, dengan menyerahkan bukti-bukti kepemilikan lahan garapan berupa surat garapan di atas segel dan ditandatangani Kepala Desa Margo Lestari dan saksi-saksi, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW tahun 2001. Berdasarkan surat-surat kepemilikan dari Tamrin pemilik lahan garapan, maka kami dari Koperasi Jaya Adil Marga beserta lembaga Mabesbara dan beberapa media cetak dan online, streaming, TV, mencoba mendatangi di kediaman Kadus 4 Sutrisno untuk menanyakan kejelasan status lahan tersebut yang sudah dikuasai Kadus 4 Sutrisno, dengan alasan untuk kelompok tani. Tiba di kediaman rumah Kadus 4 Sutrisno, kami langsung menanyakan ke Kadus Sutrisno, apa dasarnya lahan Tamrin pengelola Ponimin digusur tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya. Sutrisno menjawab, lahan tersebut memang sudah saya gusur semua dan saya tanam jagung. Alasan saya menggusur sesuai peraturan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, bahwa lahan yang bagi warga jauh dari lokasi. Walau dia punya lahan garap dibagi 50% ke pengolah kelompok tani dan 50% ke pemilik. Bagi yang warga dekat dengan lokasi lahan pengelola kelompok tani 25% dan pemilik lahan 75% itu aturan yang ditetapkan dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Ungkap Kadus 4 Kecamatan Jati Agung, Sutrisno. Selanjutnya aturan dari Ketua Kelompok Tani dari dahulu untuk lahan aturannya selama 3 bulan tidak dikelola maka itu wajib diambil alih oleh Kelompok Tani Mekarsari. Jadi kesimpulan dari aturan dari Ketua Kelompok Tani itu pun kalau pemilik lahan tidak mau, silahkan saja lapor ke APH, ungkap Kadus 4 Sutrisno ke awak media. Ketua dan Sekretaris Koperasi Jaya Adil Mega beserta korban didampingi Ketua Lembaga Mabesbara beserta media mencoba untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Namun dari pihak pelaku Kadus Dusun 4 Kecamatan Jati Agung masih tidak mau. Bahkan Kadus tersebut masih berpegang aturan pemerintah Provinsi Lampung. Kalau mau lapor ke APH silahkan, ungkap Sutrisno. Dari hal itu kami selaku pengurus koperasi membuat laporan ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Hari Senin tanggal 18 Desember tahun 2023 nanti akan kita kabari melalui telepon. Untuk kelanjutan dari laporan pengaduan korban, karena mau lapor ke Kapolseknya dan Kanit. Ungkap Babin Kamtipmas Polsek Tanjung Bintang. Liputan, Herman, Kepala Perwakilan Wilayah Provinsi Lampung, mengabarkan untuk DimensiTVNews.com. Inspirasi membangun daerah. Oh, masalah. Orang nenek moyang. Nah, saya cerita. Nggak saya masukkan ke situ. Bahaya Pak, Bapak. Mohon maaf saya bukan nakut-nakut. Iya. Aturan ini Itu Pak, aturan ini. harus ada aturan pemerintah Pak. Jadi, Masuk, tapi Kak. timbulnya begini kan berdasar Bapak ngikutin aturan itu. Bukan. Ya buktinya kan Bukti aturan program. Apa arahan dari orang dinas, kepala dinas. Kepala dinas mana Pak? Kehutanan. Provinsi Lampung, iya. Oh, dia mengarahkan begitu. Mengarahkan. 3 bulan kalau nggak di Bukan. Kayak mana? Kayak Bukan. Arahannya orang yang tidak punya lahan garapan. Nah, di situ di kelompok itu ya berbagi.
Nah yang punya Pak, berbagi. yang punya ini kok nggak malah diambil gitu loh. Iya, berbagi itu Ini kan begini. Tadi belum kita lanjutkan ya permasalahan yang si Cina itu datang. Nah, kalau dia mau nanya gimana baiknya, kan sudah saya sampaikan. Kita duduk bareng. Gimana sih baiknya? Baik untuk sampean, baik untuk masyarakat saya. Nah coba kayak gini Pak, Nah. kalau begitu tujuan Bapak, dia kesini Pak Munimin Ya. berarti adanya model begitu. Oh, Untuk kebaikan bersama. Nah, gimana? Sudah saya sampaikan kalau kelompok ini punya kebijakan aturan. Ini punya kebijakan aturan. Sudah saya sampaikan tadi, kalau untuk orang yang jauh itu 50% dikelola kelompok, 50% yang orang punya. itu. Kalau orang yang berdampingan, tinggalnya berdampingan dengan tanah kawasan, 25% untuk kelompok, 75% untuk orang itu. Nah terus yang Nah. yang dikelola Bapak ini, yang digusur Bapak itu udah ada 50%. Itu semua tuh. Nah kenapa? Cuman di situ kami belum membahas masalah itu nanti hasilnya mau kemana. Yang penting kita selesaikan dulu. Itu mau diambil siapa saja silakan. Nah, berarti Bapak Silakan. kan keluar dari aturan Bapak sendiri begitu. Bukan Udah untuk jelas yang Bapak. mempunyai Iya, hak. ya udah jelas Bapak kan ngomong begitu, dari luar 50, dalam 50. Terus Bapak yang Bapak usul itu sekarang ini semua. Ya masalah itu, masalah kelola itu nggak saya permasalahkan. Saya udah bilang sama Cina. Masalah pajak.